Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Saya pribadi mewakili keluarga dan pribadi mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini atas Bapak. Ya, saya juga mengucap syukur boleh didukung untuk ibadah penghiburan ini mewakili dari keluarga Tangerang, meskipun terhalang karena pandemi kita harus online. Ya, kami berusaha tetap kuat dan tegar dari keluarga, dan semoga adanya ibadah penghiburan ini kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin iman kami kuat juga di dalam Tuhan, dan ibu selalu sehat, adik-adik juga selalu sehat. Kita syukur untuk keluarga GKKD. Amin. Boleh menyempatkan waktu yang secara waktu dadakan. Saya terima kasih sekali Pak Roni, Banca, dan semuanya tim GKKD untuk boleh menyempatkan waktu mengadakan ibadah penghiburan malam ini untuk keluarga kami, terutama untuk Bapak, untuk Kadarmanto. Mungkin saudara-saudara saya bisa saya perkenalkan yang sudah masuk ya. Dimulai dari jendela kamera atas nama Esther Trisusanti, itu adik saya yang namanya Esther. Yang tengah ibu saya, Ibu Sri Hartiningsi. Yang paling kanan adik saya terakhir namanya Yakub. Ada satu lagi adik saya namanya Dwi, kelihatan belum bergabung. Ya. Om saya namanya Pribadi Teguh, itu adik dari Bapak. Ya, Bule Eni, adik dari Bapak juga. Ya, boleh. Mana boleh? Boleh. Shalom. Shalom Ibu. Panggil sama Regen boleh. Gue. Dan yang terakhir ada Bude Purwi. Bude Purwi bisa salam. Selamat malam. Ya. Salam. Ya, pimpinan yang lain kelihatannya akan menyusul ya, baru kesulitan terhubung kelihatannya. Iya, masih proses dong. Oh, ada Desi Octavia, ini keponakan anak dari Bule Eni. Ya. Halo Mbak Desi. Halo Mbak. Halo. Yang lain mungkin menyusul Julius. Ya. Di proses ya. Saya Ebi nanti masih menyusul. Oh, orang. Oh. Ya, mungkin. Baik, terima kasih Pak Julius. Terima kasih sudah mempercayakan kepada kami untuk pelayanan ibadah penghiburan malam hari ini. Kami bersyukur bisa berkenalan dengan keluarga besar Julius, sekalipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami sungguh bersukacita bisa bertemu, berkenalan lewat media Zoom. Selamat datang, selamat bergabung keluarga besar Julius, Ibu Sri ya, saya panggilnya mamanya Julius ya. Ya, Ibu sudah sehat, Bu? sehat, puji Tuhan. Adiknya Mas Julius siapa yang kemarin? Mbak Esther ya? Mbak Esther sudah sehat? Sudah sehat, sudah segar badan. Sehat ya. Terus sehat semuanya. Baik, malam hari ini kita akan mulai ibadah penghiburan untuk keluarga besar almarhum Bapak Untung Kadarmanto. Sekaligus kita berdoa untuk keluarga Julius, dan mengucap syukur untuk
ibu dan adik yang sudah sehat kembali ya, sudah bisa berkumpul kembali di rumah bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita malam hari ini. Saya persilakan Pak Lukas untuk memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Baik, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, ada di tengah-tengah gerejamu, kami boleh ada di dalam satu keluarga Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena perkenanan Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami hari ini di ibadah penghiburan, untuk kami membawakan sungguh Tuhan kerinduan kami kepada Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menyatakan kasih kami kepada keluarga besar saudara kami, Julius Tuhan. Kami sampaikan kepada Tuhan syukur kami, naikkan kepada Allah kami. Kami rindu, mari Tuhan, Engkau yang melawat semua kami, Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang teguhkan iman kami hari ini Tuhan, bahwa Allah kami, Bapa kami yang baik, senantiasa menyediakan jalan-jalan yang indah Tuhan. Meskipun secara manusia Tuhan, Julius dan keluarga besarnya, Ibu Hartini, Mbak Esther, Mbak Dwi, dan Mas Yakub, juga keluarga yang lain, ditinggalkan oleh ayah tercinta. Tapi kami percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan ini semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya bahwa orang tua kami terkasih ini sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari kami akan memulai ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh beracara, melawat semua kami, memimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Dan sepenuhnya Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini Tuhan di dalam tangan Tuhan yang ajaib, yang perkasa, yang baik Tuhan. Nyatakanlah kehadiran-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bersama-sama kita angkat satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Tuhan kuasa, Allah kuasa segala perkara. Allah Tuhan Dia ciptakan seisi turun segala masa. Baik Bapak Ibu, saya mendengar kemarin waktu kunjungan ke tempat Bapak Julius, beliau sampaikan bahwa sempat bersedih ya Pak Julius ya, karena sudah lama tidak bertemu dengan keluarga besar, terutama Bapak. Tapi melalui pujian ini, kita semua bisa percaya bahwa segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan.
Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita. Termasuk ketika Bapak meninggal, Ibu harus diisolasi, adik harus diisolasi, dan hanya satu anggota keluarga yang mengantar. Tetapi mari kita percaya bahwa segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan. Dan itu baik bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita mau angkat satu pujian ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera, setia ya Tuhan, di ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam Di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Engkau ku perlukan, ku datang Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk pihak keluarga untuk memberikan kesaksian. Saya persilahkan Pak Julius. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi saksian saya terutama mengenai Bapak yang selama ini sampai pada akhirnya pun Bapak menjadi teladan bagi saya dan keluarga. Jadi ketika beliau mengalami kesakitan yang luar biasa terakhir ini, dia selalu bersenandung dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus dan puji-pujian dalam kesakitannya, mengatakan imannya, hal yang menguatkan bagi kami. Kami bersyukur untuk Bapak, kami belajar banyak mengenai perjuangan imannya sampai pada akhirnya, di mana itu membuka diri saya sendiri terhadap Tuhan terutama. Yang saya bisa belajar dari Bapak almarhum mengenai banyak hal, memimpin keluarga, beliau tidak pernah mengeluh, kesakitan disimpannya sendiri, jadi ya banyak hal-hal yang saya sesali dalam hal diri saya sendiri karena kurang begitu maksimal untuk Bapak karena perbedaan jarak. Tapi sejauh dari saya kecil sampai terakhir saya bertemu Bapak menjadi idola bagi saya. Yang dari kecil menuntun saya mengenal Tuhan, bagaimana saya harus disiplin dalam hal tiap hari Minggu, dari kecil harus sekolah Minggu, sampai besar pun selalu mengingatkan jangan jauh dari Tuhan.
Hal-hal itulah yang saya pegang sampai sekarang, bahwa Bapak, Tuhan melalui Bapak ini selalu menguatkan saya dan keluarga. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata semangat. Untuk Bapak selalu memuji Tuhan, bahkan dalam keadaan sakitan luar biasa yang kami melihatnya pun nggak tega waktu itu. Beliau terus memuji nama Tuhan, bersenandung, berdoa, dan itu dari satu sisi kami bahagia Bapak selalu menguatkan kami dengan iman seperti itu, walaupun kami jadi nggak tega gitu, tapi dari situ kami menjadi tegar dan kuat gitu, dan percaya, optimis bahwa Bapak pasti sembuh. Dan kami percaya dengan Bapak dipanggil Tuhan, Tuhan lebih sayang Bapak, dan pada akhirnya kami juga percaya suatu saat juga kami bisa berkumpul kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya. Dari Ibu, mungkin ada sesuatu Ibu mau yang disampaikan, saksian mengenai Bapak. Ya, semua selamat malam. Kasih dalam Tuhan. Kami bersyukur terpanggil Pak. Padahal masa-masa sakit itu kita bersama. Jadi kisah ya merasa sulit, namanya di rumah berdua, anak kami yang bontot, yang kecil selalu bekerja. Jadinya apapun kita jalan sambil pegangan, Bapak juga pun mau jatuh, ya badan merasa lemas, nggak kuat gitu. Tapi kami ya bersyukur lewat anak kami habis ke rumah, ngantar bapaknya ke rumah sakit. Tapi saya sempat sehat juga pada waktu bapaknya mau ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit situ katanya negatif. Tapi menantu saya dari suami Esther nggak percaya gitu. Akhirnya dikirim ke rumah sakit adiknya yang di mana dia bekerja. Di sana ya, itu suami kami nggak diterima, masalah punya radang paru. Jadi saya, bapaknya di rumah sakit, saya diisolasi. Jadinya apapun kami sering nanyain bapaknya, gimana Bapak, baik kok Bu, Ibu itu ya harus tetap semangat gitu. Jadi saya ya nggak merasa apa-apa, tapi belakangan mau bapaknya terpanggil itu, saya 2 malam itu nggak bisa tidur, terus tekanan darah, tensi saya selalu tinggi. Terus dokter bilang, Ibu mikirin apa? Kurang tahu ya dok, adanya gelisah, saya gitu. Tapi selalu dokter juga menghibur saya, Ibu harus kuat. Terus nanyain anak-anak, Bapak, Ibu punya anak berapa? 4, yang 3 udah berkeluarga, kurang 1. Nah, Ibu harus jaga kesehatannya gitu. Jadi di sana diisolasi pun 1 ruangan itu ada 6, adanya untuk menghibur gitu. Kalau dia mempunyai makanan pun semua bagi-bagi, adanya supaya jangan sampai dibawa stres gitu. Jadinya saya di sana terhibur dengan pasien-pasien lainnya. Kami ya yakin inilah gerakan Roh Kudus ya, kami tambah kuat. Terus berangsur-angsur saya sehat. Inilah kesaksian kami di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Kita bersama-sama Bapaknya mengasuh anak-anak supaya tetap takut akan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya.
ada dari adik-adiknya Pak Julius, perwakilan, persilakan. Ya, selamat malam. Saya dengan Esther, anak ketiga dari Bapak Untung, adiknya Mas Julius. Saya juga saya mau bersaksi untuk Bapak mau cerita tentang Bapak sama masa hidupnya. Bapak itu enjoy, Bapak itu ceria, selalu ceria. Kalau saya ajak jalan-jalan, dia pasti senang sekali. Bapak itu nggak pernah yang kita kekurangan apa gitu, cuma nggak pernah dibawa sedih. Bapak selalu ngajarin terus bersyukur, terus happy, dibawa ceria gitu. Bapak tuh orangnya nggak pernah menyulitkan anak-anaknya begitu. Setiap hari Bapak itu bertemu sama cucu-cucunya, masa hidupnya, di masa-masa terakhir hidupnya selalu bersama cucu tiap hari. Cucu dari kakak saya, Dwi, itu kan anaknya ada 4, jadi cukup terhibur tiap harinya Bapak bersama cucu-cucu. Jadi kalau saya nggak lagi dekat sama Bapak, saya video call Bapak, pasti Bapak lagi main sama cucu, ceria, ketawa-ketawa sama cucu-cucunya. Jadi Bapak sosok yang menyenangkan gitu, sosok yang ceria, yang sebenarnya banyak hal yang Bapak pengen yang belum saya kabulkan gitu. Mungkin sepele, kayak Sir, Bapak pengen naik MRT dong gitu. Sampai sekarang belum kesampaian karena pandemi. Lalu Bapak pengen ketemu Mas Arel, anaknya Mas Anung, yuk ke sana gitu. Sampai sekarang juga belum kami realisasikan karena pandemi gitu. Sampai ya beberapa juga banyak yang belum terrealisasikan. Cuma saya tahu rencana Tuhan lebih indah. Di sana Bapak sudah senang, Bapak sudah nggak sakit lagi. Jadi kami sekeluarga bersyukur, Ibu kuat. Sebelumnya Ibu masih kami rahasiakan waktu Ibu masih di karantina. Bapak itu meninggal hari Sabtu, Ibu baru tahu hari Kamis. Setelah Ibu pulang dari karantina, kami sengaja menyembunyikan dari Ibu karena takut Ibu di karantina tahu dan menangis sendirian di karantina gitu. Jadi kami tunggu Ibu sampai rumah, baru kami kasih tahu, bisa peluk Ibu, bisa hibur Ibu juga. Kami bersyukur Ibu kuat, Ibu mau tetap semangat. Ibu juga masih menunggu saya, juga nunggu Yakub nikah. Jadi ya, Ibu masih semangat ya Bu. Ya. Jadi begitu kesaksian saya, mungkin nggak banyak Bapak dikenal sama saudara-saudara karena nggak jarang juga berkunjung. Cuma ya itulah Bapak dengan kesehariannya ceria sama saudara-saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Ustaz yang sudah berbagi kesaksian kepada kita semua. Satu firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 akan saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Ada satu ayat Ibu
penghiburan buat kita semua. Kita semua mendengar hidup yang bagus sekali dari ayah Handa Pak Julius ya, Bapak Untung Kadarmanto, bahwa selama bersama-sama dengan keluarga besar, sungguh kehidupan Bapak Untung boleh menjadi berkat buat istri dan anak-anaknya. Sekalipun tadi Mbak Esther katakan tidak begitu banyak dikenal oleh kita, oleh saudara-saudara, tapi kehidupan Bapak Untung boleh sangat menjadi berkat, sangat menjadi teladan bagi ibu dan anak-anaknya. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni. Kita mau angkat satu pujian, ya Tuhan siap. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita mau membuka hati kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam hari ini melalui peristiwa dipanggil Tuhan Bapak Untung Kadarmanto ini. Kita boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Silakan Pak Roni. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, sebesar gabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Terkhusus Shalom buat Ibu Sri Hartiningsih, damai sejahtera buat Ibu, penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan buat Ibu, buat Mas Julius, Mbak Dwi Cahyaning, Mbak Esther, dan Mas Yakub. Semua ada di dalam kasih karunia Tuhan, semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan. Penghiburan yang dari Roh Kudus mengalir buat Ibu dan juga anak-anak, juga buat
kerabat semua, ya, adik-adik dari Bapak Untung Kadarmanto, keponakan, saudara gitu ya. Biarlah penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan mengalir buat kita semua. Salam kenal dari kami teman-teman Mas Julius yang ada di Salatiga dan di Semarang. Ya, kami dari muda bersama beliau melayani Tuhan bersama-sama sehingga punya kedekatan yang baik dengan beliau, dan kami bersama-sama malam hari ini saya mewakili gereja dan juga jemaat Tuhan menyampaikan turut berbelasungkawa, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan itu bagi keluarga semuanya. Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama sekalipun jarak kami berjauhan, tetapi kami bersyukur oleh karena teknologi yang ada. Kami boleh bertatap muka, kami boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Sungguh Tuhan, kasih-Mu nyata dan indah bagi kami, luar biasa bagi kami. Kami bersama-sama malam hari ini di dalam teknologi yang kami pakai, karena kami sungguh mendukung keluarga Mas Julius, keluarga Ibu Sri Hartiningsih untuk mengalami jamahan Tuhan, mengalami kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Sungguh ya Tuhan, kami mendukung keluarga untuk mengalami Tuhan dan pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna hari ke depan, hari lepas hari. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami dan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, malam hari ini saya akan share firman Tuhan bagi kita semua dan juga bagi keluarga, dan biarlah keluarga juga mengalami kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul tema khotbah kita malam hari ini adalah kehidupan setelah kematian. Karena memang kematian merupakan sesuatu yang pasti dialami oleh setiap kita. Ya, setiap kita itu akan mengalami kematian secara jasmani. Ya, Bapak Untung terlebih dahulu mendahului kita. Tetapi kita juga akan mengalami satu saat setiap kita akan mengalami kematian secara jasmani, ya, dipanggil Tuhan. Roh kita terpisah dari tubuh jasmani yang fana ini, karena kita nanti orang yang percaya akan bersama-sama dengan Dia di surga dengan memakai tubuh kemuliaan yang abadi, yang sifatnya kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun seringkali menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari, lalu setelah kematian akan kemana? Dan apa sih kata Alkitab tentang kehidupan setelah kematian? Ada beberapa paham
ada yang mempercayai bahwa orang kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Tidak ada itu kehidupan berikutnya. Selesai ya, meninggal ya sudah. Itu paham pertama yang ada. Namun ada paham kedua di mana mempercayai. Nah, biasanya orang beragama ini mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu pertanyaan berikutnya adalah, kemudian kita akan kehidupan kekal itu akan bersama dengan Tuhan di surga, atau kita hidup kekal di dalam neraka, di dalam kehidupan yang menderita sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 bagian B dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi gambaran di dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini, bahwa hidup kita ini tidak lama. Hidup di muka bumi ini kita tidak lama, Bapak Ibu Saudaraku. Karena tubuh jasmani kita ini terbatas adanya. Kekuatannya terbatas. Ada yang di usia seperti Bapak Untung 68 tahun. Ada yang dipanggil di usia di atas 70. Ada juga banyak yang meninggal di usia muda, di usia produktif. Ada juga yang meninggal di usia anak, juga mengalami. Namun semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kedaulatannya Tuhan. Kapan kita akan dipanggil Tuhan? Jadi, benarlah firman Tuhan bahwa kehidupan di muka bumi ini hanya seperti uap, sebentar saja menguap lalu hilang. Jadi kehidupan kita di muka bumi ini hanya sebentar. Bapak Ibu Saudaraku, ada yang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan setelah kehidupan di muka bumi ini, sungguh sangat kecil, sangat sedikit tahun di mana kita ada di muka bumi ini. Hanya puluhan tahun. Tetapi kehidupan kekal kita itu akan begitu lama sekali, yaitu di dalam kekekalan. Tidak ada habis-habisnya. Sampai ratusan tahun, sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun, sampai bermiliar-miliar tahun, sampai yang namanya tak terhitung lagi, karena kekal, karena abadi. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagia bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Syukur kepada Allah bahwa Yesus yang datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan manusia, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, sehingga ketika dia datang untuk yang kedua kali, kita akan dibawanya ke surga, karena dia datang dari surga dan akan membawa kita ke surga, saudaraku. Karena tidak mungkin orang yang belum pernah ke surga akan membawa kita ke surga. Tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana cara ke surga.
Kita butuh pribadi yang datang dari surga dan yang akan membawa kita ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk masuk dalam kerajaan surga ini, manusia itu harus mengalami kelahiran kembali. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa makna dilahirkan kembali? Apa makna kelahiran kembali? Adalah percaya. Menjadikan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Inilah kelahiran kembali, dan setiap manusia harus dilahirkan kembali untuk dia mengalami masuk dalam kerajaan surga. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sungguh berbahagia setiap kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, yang mendengar firman Tuhan, yang menerimanya, yang mempercayainya di dalam kehidupan sehari-hari, mempercayai dalam hati dan mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayat terakhir yang boleh kita dengar pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya percaya, Bapak Untung yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, beliau hari ini, sekarang, saat ini, detik ini, sudah mengalami kebahagiaan yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Untuk sampai akhir hidup kita, biarlah kita tetap terus berpegang teguh akan iman percaya kita, bahwa Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Jadi Ibu Sri Harti Ningsih, anak-anak, menantu, dan juga kerabat semua, saudara dari Bapak Untung Kadarmanto, kita boleh dihiburkan dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Beliau sudah berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan bertemu beliau di dalam kebahagiaan kalau sampai akhir hidup kita, kita semua tetap mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita akan bertemu kembali dengan beliau di dalam damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa karena mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan surga yang mulia, kehidupan kekekalan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketentraman yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga kita boleh berkata pada malam hari ini,
Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita malam hari ini. Bahwa hidup kita adalah bagi Kristus. Kalau saya mati, itu adalah sebuah keuntungan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dikuatkan dan diteguhkan. Biarlah setiap keluarga, Ibu Sri Hartiningsih, Mas Julius, Mbak Dwi Cahyaning, Mbak Esther, Mas Yakub, semuanya mengalami kebahagiaan, mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kuat dan hebatnya Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersama-sama. Kami bersepenanggungan bersama dengan Ibu Sri Hartiningsih dan keluarga besar. Kami percaya ada kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Terlebih dengan kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Semakin menguatkan kami. Semakin menghibur kami. Dan semakin membawa kami di dalam kebenaran Tuhan. Mari ya Tuhan, hidup kami bagimu. Dan kalaupun kami mati adalah sebuah keuntungan. Kalau kami dipanggil terlebih dahulu, maka itu adalah sebuah keuntungan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, kekuatan mengalir daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Roni. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan, yang mengingatkan kepada kita bahwa kematian di dalam Tuhan bagi orang-orang percaya adalah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Jadi kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, menghadap kepada Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan buat kita. Puji Tuhan ya, karena firman mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita selagi masih ada kesempatan di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, bergiat untuk melayani Tuhan, bergiat untuk melakukan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengar bersama-sama bahwa Bapak Untung Kadarmanto sudah mewariskan hal yang baik, hal yang kekal bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Keluarga besar sangat diberkati, istri dan anak-anak dari Bapak almarhum Untung Kadarmanto menerima warisan yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu firman Tuhan, teladan hidup, kesaksian hidup yang baik. Saya mengundang perwakilan dari Gereja Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud, Bapak Pendeta Muda Edi Sanyoto untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Silakan Pak Edi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, malam ini kita boleh mengadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Om Julius, atas dipanggilnya Ayahanda Perkasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Kami mewakili Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Semarang dan di Salatiga ikut berbelasungkawa atas dipanggilnya Ayahanda Om Julius. Kiranya kekuatan dan penghiburan boleh turun atas keluarga besar almarhum. Firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Roni tadi di Wahyu 14 ayat 13 katakan bahwa berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah yang menjadi penghiburan kita, karena kita tahu Ayahanda dari Om Julius bersama Bapa di surga. Demikian, lagi Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Semarang dan di Salatiga mengucapkan ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian jangan lupa tetap melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian yang boleh saya sampaikan, saya mewakili Gereja Kristen Kemah Daud. Demikian, terima kasih. Dan terima kasih Bapak Pendeta Muda Edi Sanyoto. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pihak keluarga Bapak Julius. Silakan Ibu Tri Hartiningsi, dipersilakan untuk memberikan sambutannya Ibu malam hari ini. Selamat malam semuanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih yang bagaimana anak kami Julius mengusahakan malam ini. Kami bersyukur semua merangkul ya, namanya duka cita
kita harus terhibur. Kami mengucap syukur atas hamba Tuhan yang bersedia, yaitu firman Tuhan dan menguatkan keluarga. Kami bersyukur semuanya atas apa yang firman Tuhan dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur dan kami tetap semangat mengiring Tuhan Yesus. Dan kami dengan anak-anak kami bersyukur Bapaknya sudah senang di sana. Yang hidup, yang masih bertanding dalam kehidupan dunia. Kami yakin dan percaya kalau kita tetap memelihara iman kami pasti ke jalan kebenaran. Inilah kami bersyukur atas hamba-hamba Tuhan, maupun famili, maupun ya Tuhan, besan kami bersyukur menyatukan hati kami untuk memelihara keimanan kami. Dan pada malam ini diadakan penghiburan. Kami bersyukur dan terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu. Kami juga berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Bapak Julius, Bude, Bule, Om yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami dalam acara pada malam hari ini di acara ibadah penghiburan keluarga besar Bapak almarhum Untung Kardamanto. Baik, kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini, ibadah kita pada malam hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat kami persilahkan Bapak Pendeta Roni. Silakan Bapak. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini. Kami adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Kami adalah anggota keluarga Kristus. Karena kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir bagimu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan mengalir bagimu. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Tuhan memelihara engkau hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah bergabung di dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Diberikan kesempatan kepada rekan-rekan pelayanan profesi yang dulu bersama-sama dengan Pak Julius dan Bu Beta untuk bisa memberikan ucapan bela sungkawanya. Monggo, silakan. Dari pelayanan profesi. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam keluarga besar Julius. Kami dari rekan-rekan mewakili rekan-rekan profesi Gereja Kristen Kemah Daud turut berbela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita melimpah atas keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin dan percaya penghiburan akan selalu menyertai segenap keluarga. Itu aja dari kami, teman-teman profesi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, persiapkan diri untuk ibadah besok. Jangan lupa 4M. Tetap lakukan protokol kesehatannya supaya semua tetap sehat. Baik, selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.